Ini salahku sendiri. Ibu, kau bilang padaku kalau Pak Wahyu memaksaku untuk menikahinya, atau dia akan memenjarakan ayah. Kalau bukan untuk menjemputmu pulang, ayah tidak akan buru-buru dan menabrak orang. Mereka bilang kalau kita tidak menikahkan putri kita bayar pakai nyawa. Ibu memohon padamu, berlutut padamu. Kumohon nikahi dia. Kak, jangan khawatir. Pak Wahyu itu dia punya pabrik mainan. Pabriknya jalan 30 tahun lebih. Dia sangat kaya, dia pasti memanjakanmu. Memanjakanku? Kenapa tidak kau saja? Aku lupakan. Niki, apa kau tidak mau menikahinya? Setidaknya aku merelakan umur tuaku padanya. Aku akan bunuh diri di depan pintu mereka. Ibu, kakak tidak durhaka. Dia juga tidak mengajukan ayah. Kakak, katakan sesuatu. Aku akan bunuh diri di depan pintu mereka. Ibu, Nona, benar-benar mau melakukannya. Aku rasa orang tua kandungmu pura-pura tersakiti untuk membujukmu. Kau anak adopsi Pak Lukman dan satu-satunya pewaris keluarga Lee, pemimpin industri medis global. Kau tidak perlu menikahi pria yang tidak pernah kau temui demi mereka. mereka masih orang tua kandungku. Aku tidak bisa melihat ibu bunuh diri. Tapi ini soal kehidupanmu selanjutnya, Nona. Sudahlah, cuma pernikahan. Aku bisa cerai kapanpun. Kali ini aku pulang cuma untuk mengurus proyek rahasia untuk ayah. Aku butuh identitas palsu. Ini justru mempermudah misiku. Kalian pulanglah. Aku nikahi dia. Oh, anak baik, ibu tahu kau tidak durhaka. Tunggu aku akan pulang sekarang. Kumasukkan sup kacang hijau kesukaanmu waktu kecil. Pulanglah setelah dapat surat nikah. Jadi ini cucu kakek Jira. Dia tidak kelihatan berkarisma dan imut seperti deskripsi nenek. Jadi kau Nicky Josh. Dan kau pemilik pabrik mainan itu. Kurang ajar. Dia kira peralatan teknologi tinggi buatan grup Guntur itu mainan. Udahlah, jangan buang waktu untuknya. Aku cuma punya waktu 15 menit. Sekarang, aku bisa fokus pada proyekku. Aku akan pergi bisnis di kota Lubuk. Kau pakai kartu ini semau. Apartemennya ada di kota Ciamis nomor 1 siang. Pin kartunya ulang tahunku. Aku tidak bisa terima. Aku... Dia masih 30 tahun. Kukira pabrik mainannya sudah buka 30 tahun. Carlos Guntur. Tunggu. Dia... Jangan-jangan... Ibu, ada apa? Carlos, Niki tidak mau menikahimu. Wanita itu baru pergi dari negeri ini. Niki, Pak Wahyu mengalami gastroenteritis akut. Dia tidak bisa datang ambil sertifikatnya. Tidak datang? Aku salah menikahi orangnya. Jadi kau Nicky Josh. Dan kau pemilik pabrik mainan itu. Pin kartunya ulang tahunku. Dia pasrah saja menikahiku. Dia pasti menginginkan uangku. Wanita yang menjijikan. Selamat datang para penumpang. Penerbangan M699 ke Kota Lubuk akan segera berangkat. Suruh orang periksa latar belakang wanita yang kunikahi. Cari tahu siapa dia. Sial. Aku mau menipu bocah ini untuk pulang dan menggantikan Julia. Tidak kusangka dia menikah orang lain. Menipuku? Lalu bagaimana? Bukannya itu berarti kita harus mengembalikan mahar 880 juta itu? Uangnya sudah habis, dikembalikan bagaimana? Apa? Kalian berdua yang habiskan. Kenapa tidak kau saja, Julia? Ayah, Pak Wahyu itu umurnya 60 tahun. Kau cuma mau mendorong aku ke lubang api. Aku tidak suka bau pria tua. Tidak apa, Yulia. Ayah cuma emosi. Kau anak kesayangan kami yang kami besarkan sejak bayi. Kami tidak bisa melepaskanmu. Terima kasih para hadirin. Tolong bantu kami cari Nicky Josh yang hilang 18 tahun lalu. Ibu dan ayah mencarimu kemana-mana. Oh, Niki. Kalau kau melihat ini, tolong segera pulang. Ibu dan ayah merindukanmu sampai di dalam mimpi. Sup kacang hijau ini sudah diracuni. Setelah dia makan, kita kirim dia ke kasir Pak Wahyu. Setelah semuanya selesai, dia tidak akan bisa kabur lagi. Kalau terjadi, kurayu dia sedikit. Dia pasti mau jadi dompet berjalan keluarga ini. Mau menipu siapa kalian? Mau menipu siapa kalian? Oh, Niki, sejak kapan kau pulang? Barusan, kalian sedang membicarakan apa? Menipu siapa? Oh, kau salah dengar. Kau pasti lelah karena perjalanan. Ini, makan sup kacang hijaumu. Ayo. Biar adikku yang minum dulu. Ku dengar kau batuk-batuk di bawah. Kau tenangkan tenggorokanmu pakai sup.
Aku tidak haus. Ini untuk kau saja, kakak. Sudah lama kau tidak makan masakan ibu. Jangan sungkan denganku. Kurang ajar, kau melewati batas. Kita diskusikan dulu. Apa yang kau lakukan? Cukup. Kau bilang kau melakukan semua ini demi hubungan kekeluargaan. Ternyata ini rencana untuk menipuku. Aku menipumu apa? Hah? Kami lakukan ini demi kebaikanmu. Wanita harus menikah. Ibumu dan aku sudah memilih orang yang tepat untukmu. Jangan tidak bersyukur. Orang yang tepat? Lalu kenapa bukan adik yang menikahinya? Pria tua itu bagus. Dia sudah punya pensiun dan sudah punya asuransi. Adik tidak perlu khawatir apapun. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau bohong pakai mulut sendiri. Niki, kau salah paham. Kami orang tua kandungmu. Mana mungkin mau melukaimu kan? Pak Wahyu memang lebih tua darimu. Tapi dia pria yang perhatian dan tahu cara memperlakukan wanita. Sudah tidak usah bicara lagi. Dengarkan aku, bocah. Aku ayahmu. Kau menikahi siapapun pilihanku. Sudah terlambat. Apa kalian tidak tahu? Aku sudah sah menikah dengan orang lain. Kau kan bisa cerai kapanpun. Astaga, maaf. Tidak bisa. Aku bahkan tidak tahu sekarang dia di mana. Kalau begitu beri kami uang. Kau harus memberikan mahar ke keluargamu 800 juta. Tidak boleh kurang. Aku terkejut sekali. Ternyata aku semahal itu ya. Kami cuma takut kau tersiksa oleh Cukup. suamimu. Kerakusanmu terlihat di wajahmu dan kau bilang ini demi aku. Kalian bahkan tidak membesarkanku. Tapi kalian menukarku demi uang. Jadi kenapa aku yang harus membayar uang ini? Oke. Kalau kau tidak kasih uang, kami akan pergi ke pria itu minta uang sendiri. Kalau tidak dikasih, kami akan cari ayah adopsimu. Kita ini masih saudara. Hubungannya tidak bisa dirusak. Kalau masalah Pak Wahyu belum selesai, jangan pikir kau bisa menghindari kami. Di momen kritis seperti ini, mereka tidak boleh membuat gaduh. Dan ayah adopsiku tidak boleh tahu. Oke, aku beri kalian uang. Tapi dengan satu syarat. Setelah aku bayar uangnya, kita harus membuat kontrak. Mulai saat itu, kita tidak punya hubungan lagi. Benar-benar putus hubungan. Selama ada uang, kami akan lakukan apa mau. Bagus. 3 hari lagi akan kubawakan uangnya. Lalu, kita tanda tangani kontrak pemutusan hubungan. Mulai saat itu, hidup mati sakit atau masa tua kalian tidak ada hubungannya denganku. Wanita kurang ajar. Jean, lupakan. Selama kita dapat uangnya, kebahagiaan keluarga kita ada di depan mata. Pak Carlos, Dr. N menolak kerjasama dengan grup Guntur. Menurut informasi yang kami temukan, dia bergabung dengan grup Heliken kompetitor lama kita. Dr. N terkenal di bidang medis. Model pencegah kanker yang baru saja kita kembangkan itu sangat membutuhkan. Sampaikan perintahnya. Bagaimanapun caranya, cari dia. Tapi mereka mengadakan pesta sambutan besok. Dan HP Dr. N tidak bisa dihubung. Kalau tidak bisa ditelepon, tunggu di pintu masuk pesta. Apa itu harus aku ajari? Baik, Pak. Oh iya, Pak Carlos. Pelayan di Sian baru saja menghubungiku katanya. Ada yang mengaku sebagai nyonya muda. Menunggu di pintu dengan kopernya. Nyonya muda? Wanita yang sah menikah denganmu hari ini, Nikki Joss. Berani muncul dia. Apa harus aku suruh pelayan untuk mengusirnya? Biarkan dia. Kalau dia mau menunggu, biarkan. Setelah pulang, aku akan menceraikannya. Baik, Pak. Apa sudah telepon? Apa kata Carlos? Tuan muda meminta kau menunggu. Aku sudah coba untuk mengingatkannya baik-baik. Dan dia minta aku menunggu di depan pintu. Halo, Ayah. Niki, Bagaimana kabarmu di kampung halaman? Bagaimana kabar orang tua kandungmu? Ayah, mereka sangat baik padaku. Baguslah. Kalau masalah keluargamu selesai, kau bisa fokus dengan proyek rahasia grup Halikon. Aku sudah beri mereka kontakku. Di pesta sambutan besok, ada orang yang akan menjemputmu. Baik, misinya akan berhasil. Nenek kenapa? Seseorang, tolong! Nenek, sakit bagian mana? Punggung dan dadaku sakit. Aku tidak bisa bernapas. Sepertinya serangan jantung akut. Halo, aku ada di pintu masuk Sian nomor 1. Ada seorang ibu tua di sini yang kena serangan jantung. Dia kehilangan kesadaran. Tolong cepat datang. Ini buruk. Untung saja, aku belum lupa ajaran ayah soal ini. Bagaimana kondisinya, dokter? Dia sudah stabil. Dia harus dirawat inap untuk pemeriksaan. Nona, kamu pelajari pengobatan Cina ya? Aku cuma tahu dasarnya saja. Kau terlalu merendah. Kau bisa tidak panik dalam keadaan kritis. Bahkan dokter yang punya pengalaman puluhan tahun, kemungkinan bisa gagal. Tapi wanita muda sepertimu berhasil. Nyonya, kau sangat beruntung. Terima kasih, dokter. Nona muda, kau ini adalah penyelamatku. Kau berlebihan, aku cuma melakukan hal kecil. Siapa namamu? Namaku Nikki Joss. NIKI dan Joss J di jembatan. Namanya sangat sama dengan nama cucu temanku. Nenek, sekarang kau selamat. Aku harus pergi. Jangan. Cucuku akan segera datang. Dia harus berterima kasih padamu. Nenek, itu tidak perlu. Dia harus berterima kasih. Lagi pula, aku cuma wanita tua. Sangat menyedihkan tinggal di rumah sakit. Jika sendirian. Baiklah, aku akan menemanimu. Niki sayang, semakin aku melihatmu, semakin aku menyukaimu. Apa kau sudah punya pacar?
Cucuku sepertinya seumuran denganmu. Kalau nanti dia datang, kalian harus berkenalan ya. Nenek, sebenarnya aku sudah... Nenek. Nenek, bagaimana keadaanmu? Ternyata kau. Kalian saling kenal. Nenek. Ini wanita yang sama menikah denganku. Jadi Niki ini dia adalah istrimu. Nenek, sebenarnya kau salah paham. Aku datang ke sini untuk... Salah paham apa? Kalian adalah pasangan yang sempurna. Kau menyelamatkanku, dan karena takdir, kau menikahi cucuku. Jangan khawatir, selama aku masih hidup, tidak akan ada yang bisa melukaimu. Nenek. Wanita ini memanfaatkan keadaan kita. Aku mau menceraikannya. Cerai? Beraninya kau? Aku tidak mau. Kenapa dia seenaknya sekali? Aku sudah bilang ini salah paham. Niki, jangan dengar omong kosongnya. Setelah aku keluar dari sini, akan aku buatkan kau pernikahan yang mewah. Nenek, aku sudah bilang, aku tidak bermaksud menikahinya. Carlos, kau tahu, keinginan terbesarku adalah melihat kau punya keluarga dan berikan aku cucu. Kalau saja aku tidak selamat hari ini, kau akan membiarkanku meninggal dengan rasa sesal. Nenek, kenapa nenek bilang begitu? Astaga, astaga jantungku, rasanya berat sekali. Kau yang membuatku marah. Iya, Nek. Aku tidak akan bercerai, oke? Tapi kita harus tanya apa maunya. Niki, kau tidak akan membuatku sedih juga kan? Sepertinya cerai bukan pilihan sekarang. Sudahlah, aku masih ada kerjaan di Halison. Kalau urusanku selesai, aku akan diskusi soal cerai lagi. Nenek, terserah kau saja. Kalau begitu kalian tunggu pernikahan kalian. Baiklah, aku harus istirahat. Kalian pulang saja sekarang. Baiklah. Hmm? Ayo bicara. Kita bicara di rumah. Nenek sangat menyukaimu. Dia sudah tua. Tidak bisa kaget. Jadi, Aku mau kerja sama di pernikahan ini. Kita bisa cerai dalam 1 tahun. kenapa aku harus menurutimu? Ini sikapmu saat kau minta tolong. Kau lihat syaratnya dulu. Tujuanmu untuk menyetujui kesalahan ini. Kita berdua sudah tahu. Jadi dengan begini, pernikahan kita palsu selama setahun. Di luar, kita rahasiakan hubungan kita, di dalam kau kerja sama denganku. Setelah cerai, kau mau kompensasi aku 100 juta untuk gangguan emosi? Bagaimana? Pak Carlos memang bukan tipe perayu ya? Ayo, apa syaratmu? Kau sudah lihat. Biasanya aku terlalu sibuk dengan kerja dan tidak bisa menemani nenek. Selain tidak publikasikan hubungan kita, satu-satunya syaratku, kau menolongku untuk merawatnya. Jadi Pak Carlos, kau menikahi aku cuma untuk mencari perawat yang mahal. Mau bagaimana lagi? Jangan pikir kau bisa tidur dengan. Oke, tidak masalah. Kebetulan, aku butuh identitas rahasia. Ini sempurna. Aku tidak perlu ganggu ayah soal mahar keluarga Jos. Tulisanmu lebih jelek dari tulisan anak SD. Kau pernah sekolah? Kalau maksudmu sekolah formal, 3 tahun. 3 tahun? Karena dulu waktu kecil aku introvert, jadi ayah membayar guru untuk mengajariku. Sampai aku bisa masuk program sarjana kampus honor. Aku akhirnya sekolah publik 3 tahun. Berhenti sekolah saat kelas 3 SD. Sepertinya di KTP-nya tertulis buta huruf. Aku tidak tahu apa yang nenek lihat di wanita ini. Pak Carlos, ada yang lainnya? Kau harus merawat nenek. Jadi kau harus pintar. Besok aku akan segera menghubungi sekolah. Mulai besok, kau harus belajar. Aku harus bekerja, tidak ada waktu untuk sekolah. Kau bahkan tidak lulus SD, pekerjaan macam apa yang kau punya? Itu bukan urusanmu. Aku harus pergi. Dadah. Benar-benar tidak tertolong. Mie gorengku. Siapa yang miskin? Sekalinya sampai memungut makanan di bawah. Oh, ternyata dia adalah kakakku yang sial. Pantas saja bau orang miskin di sini. Kenapa tidak mengemis? Sedang apa di sini? Rumahku di dekat sini. Tidak mungkin. Satu-satunya area perumahan di sini cuma Sian nomor 1. Di situ berisi rumah berukuran 200 meteran dan orang sepertimu. Kenapa kakak sendirian? Mana kakak iparku? Jangan bilang kau dibuang setelah dapat buku nikah. Suamiku sibuk. Sibuk? Ada yang lebih sibuk dari Kak Zidan. Dia harus menolong keluarganya mengurus bisnis yang miliaran harganya. Tapi omong-omong, kebetulan dia butuh tukang bersih-bersih. Gaji per bulannya 4 juta. Kau mau coba? Tidak tertarik. 4 juta sebulan tidak buruk. Kalau aku kerja, aku tidak mau gaji di bawah 100 juta atau cuti di bawah 5 bulan per tahun. 100 juta per bulan, 5 bulan cuti. Orang bodoh buta huruf sepertimu memang tahu caranya mimpi. Benar. Bahkan magang di grup Guntur, aku cuma bisa dapat gaji 10 juta. Tidak bisa cari kan? Karena sudah ketemukan. Pinggir, aku mau lewat.
kau menemukan? Niki, kau memang tukang bual ya. Kalau kau sudah menemukan, aku akan berlutut di sini. Menjijikan sekali. Tapi aku mau membantumu. Besok jam 7 malam di grup Halcyon. Datang tepat waktu. Kau kerja di Halcyon? Kak Zidan jangan terlalu memujinya. Besok itu adalah pesta penting untuk menyambut Dr. N. Bahkan keluarga Zen cuma dapat 2 undangan saja. Rendahan sepertinya cuma pantas bersihkan toilet orang kelas atas sepertimu. Orang kelas atas. Keluarga kecil seperti dia ini, kalau aku mau, bisa kumusnahkan dalam 1 menit. Menghilangkan kita. Niki, kau sudah gila ya? Grup Zen itu perusahaan terkemuka dan satu-satunya pemasok bahan grup Halcyon. Niki, kau tidak bisa berbohong terus. Kau cuma mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan? Kita lihat saja nanti siapa yang akan dipermalukan. Baiklah Niki, kalau besok kau tidak bisa masuk kantor grup Halcyon, kau harus berlutut dan minta maaf padaku. Tidak masalah. Cuma nanti yang harus berlutut itu pasti kau. Pagi Pak Carlos. Kamu kemana? Kerja. Pekerjaan macam apa hari ini? Riset lapanganku terlalu kompleks. Aku tidak bisa jelaskan. Bersih-bersih. Kalau begitu segera pulang. Nona, Cepat pergi. apa maksudmu? Aku datang untuk menjemputmu ke Halicon. Jangan ramai, jangan menelponku. Nona muda, ada masalah apa? Kau butuh bantuan. Mereka itu siapa? Tidak ada apa-apa. Ini. Dia adalah bosku. Hah? Jadi ini bos, perusahaan bersih-bersihmu. Iya. Bos, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Bos, jangan khawatir, aku tidak akan terlambat kerja. Sampai jumpa di perusahaan. Hati-hati, bos. Ah, Ayo, aku ada urusan nanti tidak bisa makan malam. Pak Carlos, hari ini grup Halicon mengadakan pesta untuk menyambut Dr. N. Ini undangannya. Hari ini kita harus mengirim undangannya ke Dr. N. Ayo. Kau Dr. N? Ini parkir di mana? Sini. Kau memang orang yang santai. Ayo, banyak pekerjaan hari ini. Mobil itu tidak asing. Sepertinya punya Pak Carlos. Dr. N, silakan. Wanita itu mirip sekali dengan Niki. Pak Carlos, soal proyek kanker milik kita itu selesai 80%. Pak Carlos, sudah dikonfirmasi. Ayo. Terima kasih kau sudah membawaku ke pesta ini. Kalau bukan karena kau yang undang, aku tidak akan bisa hadir ke pesta ini. Bahkan sebagai pegawai grup Guntur. Kau ini pacarku, siapa lagi yang akan kubawa? Setelah kita benar-benar sukses, kita akan menyelenggarakan pesta seperti ini. Kalau pesta tunangan, bagaimana? Terima kasih karena sudah mengundangku di sini. Dia benar-benar menyelinap. Dr. N, apa Anda perlu ganti gaun malam ini? Tidak apa-apa, semuanya di sini peneliti. Kita santai saja. Aku mau lihat-lihat. Silakan lanjutkan. Niki, kau bisa menyelinap juga. Pria barusan, bukan kakak iparku kan? Dia terlihat seperti setua dengan Pak Wahyu. Jadi itu memang seleramu ya? Aku berada di sini itu karena aku mau. Tidak sepertimu, yang cuma tahu cara melekat pada pria. Apa katamu? Semaumu? Memang kau di sini siapa? Melihat pakaianmu yang menyedihkan, sepertinya kau ini tukang bersih-bersih. Hah? Lihat, sekotor apa dia? Dia bukan tukang bersih-bersih, dia itu pengemis. Ini adalah pesta sambutan Dr. N. Tidak mungkin dia datang ke sini untuk cari gara-gara kan? Bagus. Pestanya belum dimulai. Waktu yang bagus untuk menghubungi Dr. N. Berikan nomornya. Aku hubungi dia. Ada apa ribut-ribut? Penjaga, kau tepat waktu. Wanita ini sangat mencurigakan dan pakaiannya seperti ini. Siapa yang tahu dilakukan apa di sini? Kalau dia menyerang Dr. N, kau yang tanggung akibatnya. Nona, tolong tunjukkan undanganmu. Undangan? Aku tidak punya. Lihat kan, ternyata dia kesini secara diam-diam. Kenapa kalian diam saja? Ayo cepat usir dia sekarang. Jangan biarkan dia mengganggu Dr. N. Kalau tidak punya undangan, cepat keluar. Kau pikir kamu kemana?
Aku harus pergi dulu. Pak Carlos, dia pasti Dr. N. Ikuti dan perhatikan dia. Baik. Hei, apa kau yakin mau aku pergi? Nona, kau tidak punya undangan. Aku cuma lakukan tugasku. Jadi tolong silakan keluar. Niki, kau sudah buat masalah ini karena berhubungan dengan pria botak itu. Ada apa? Dia bahkan tidak kasih kau undangan. Beberapa orang berpikir dengan diam-diam ke acara ini. Mereka bisa masuk kasta atas. Mereka cuma bisa mimpi. Lihat ini. Bertindaklah kalau sudah lihat ini. Jadi siapa yang harusnya pergi? Niki, trik apa yang sudah kau pakai sekarang? Kalau aku jadi kau, aku akan segera pergi dari sini sebelum penjaga pakai kekerasan. Setidaknya kau masih punya wibawa. Yulia, apa dia benar-benar bekerja di sini? Aku melihatnya dia keluarkan kartu identitas tadi. Gimana mungkin? Bahkan lulusan dari kampus terbaik sepertiku tidak bisa masuk grup Halison. Apalagi wanita yang tidak jelas seperti dia. Zidan, tinggalkan saja masalah ini. Jadi nanti kita bisa bertemu lagi. Jika kau mau Yulia sekarang dan minta maaf padaku, aku mungkin akan memaafkanmu. Minta maaf, mimpi saja. Cepat kau pergilah. Aku pikir kalian berdua yang harus pergi. Aku pikir kalian berdua yang harus pergi. Apa yang kau lakukan? Apa ini perlakuan grup Halicon kepada tamunya? Tamu macam apa kalian ini? Nona Niki ini adalah tamu terhormat yang diundang oleh grup Halicon. Mana mungkin? Dia bahkan tidak punya undangan. Identitasnya itu sudah mutlak. Dia tidak perlu pakai undangan. Tidak perlu. Oh, mungkinkah bajingan ini kasih kau semacam keuntungan? Bayar berapa dia padamu? Kalian tunggu saja. Pacarku ini, dia adalah tuan muda dari grup Zen. Kalau melawan kami, kalian dalam masalah besar. Grup Zen, katamu? Level pasanganmu itu seharusnya tidak punya kesempatan untuk hadir di acara sebesar ini. Terlebih, kalian sudah tidak sopan ke tamu yang diundang oleh grup Halicon. Aku peringatkan kalian, kalau kalian terus ganggu dia, grup Halicon akan memblacklist kalian seumur hidup. Jangan sentuh aku! Kalian mau apa? Orang kuat macam apa yang bajingan itu kenal? Kak Zidan, bukankah kau juga punya koneksi di grup Halcyon? Ayo kita kembali sekarang. Aku tidak bisa diperlakukan. Kembali apanya? Selain permalukan aku, apalagi yang kau lakukan? Kalau kau tidak mengganggu Niki, apa aku akan diusir bersamamu? Aku jadi bahan tertawaan di sana. Wanita dari keluarga rendahan sepertimu tidak bisa ada di kelas atas. Kak Zidan, aku tahu aku salah. Niki, kau membuat Zidan membuang aku. Aku masih belum selesai denganmu. Dr. N, ini salah kami. Aku minta maaf. Tidak masalah. Umumkan acaranya akan dimulai. Aku akan siap-siap dulu. Para tamu yang terhormat, acara makan malam grup Halcyon secara resmi dimulai. Mari semua kita sambut Dr. N. Jadi, dia itu orang terkenal di bidang medis, Dr. N. Aku tidak sangka dia muda dan cantik. Tuan dan Nyonya, selamat malam. Selamat datang di acara ini. Aku Dr. N. Senang bertemu dengan kalian semua. Kau siapa? Halo Dr. N, aku Carlos dari grup Guntur. Mengenai kerja sama kita, aku mohon untuk pertimbangkan kembali. Aku minta maaf, anak muda, kau salah orang. Aku bukan Dr. N yang kau cari. Apa? Semoga para tamu bisa menikmati acara ini. Terima kasih. Wah, luar biasa. Wah. Aku minta maaf Pak Carlos, ini semua salahku. Aku tidak mau dengar permintaan maaf. Dr. N pegang kendali teknologi, dan dia benar-benar merendah. Ini normal kalau kali ini kita salah. Tapi melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan kita bertemu Dr. N lagi. Sejak Dr. N memutuskan kerjasama dengan Halicon, dia pasti akan tetap di sini untuk sementara. Bagus. Cari orang untuk perhatikan grup Halicon. Jangan khawatir, aku akan cari meskipun harus gali lubang. Dr. N, terima kasih karena sudah hadir di acara pesta hari ini. Aku yakin kau melihat ketulusan yang ditunjukkan grup Halicon untuk perusahaan. Kalau begitu, ayo kita teruskan kerjasamanya. Iya. Ini materi penelitian yang kami siapkan untuk proyek ini. Bagus, aku akan bawa dan pelajari ini. Selamat tinggal. Aku akan minta supir antar kau. Tidak perlu, aku bawa sepeda. Tempat jelek macam apa ini? Bahkan tidak punya sepeda umum. Sudah cukup. Niki, sedang apa di sini? Kenapa kau tidak lepaskan aku dulu? Kau sedang apa di sini? Oh,
kau kerja di sini sebagai pembersih kan? Oh, iya. Kebetulan sekali. Tolong diambilkan barangnya. Ah, tidak perlu. Ini, Jangan melihat. Ini rahasia. itu kan cuma tumpukan sampah. Kenapa bisa rahasia? Cuma kau yang bilang sampah itu berharga. Iya, aku kan tukang pembersih. Mengoleksi sampah ini tugasku. Kau harus cintai pekerjaanmu. Pak Carlos, Nona, ini barang-barangmu. Ayo pergi. Kau tidak akan mengerti. Hah? Kenapa kau kembali lagi? Aku belum selesai dengan urusanku. Apa? Kau masih harus bereskan tempat acara? Tidak. Jadi kau kembali cuma tanya soal itu? Tidak, maksudku adalah, apa kamu aku tunggu dan antar? Kau mau antar aku pulang? Itu tidak perlu. Jangan salah paham. Nenek minta aku membawamu pulang. Ada acara makan malam di rumah. Dia suruh aku mengajakmu. Begitu. Terima kasih ajakannya. Tapi, aku sudah bawa kendaraan. Kendaraan? Aku sudah bawa kendaraan. Itu ramah lingkungan dan bagus untuk kesehatan. Baiklah, kalau begitu, ingat untuk ganti pakaian. Ada apa dengan pakaianku? Grup Halison saja tidak komentar. Baiklah. Keluarga kaya memang banyak aturan. Terserahlah, dia yang bayar, aku ikuti saja. Nanti aku kirim alamat. Aku tunggu di depan. Jangan terlambat. Bu, kenapa Carlos belum datang juga? Apa mungkin dia sakit hati karena Niki batalkan pertunangan? Dia tidak berhasil kali ini. Dia tertahan oleh pekerjaan. Dia sudah bilang akan sampai sebentar lagi. Hei Bu, aku dengar Niki ini memandang rendah Carlos. Untuk menghindari menikah dengannya, dia bahkan tinggalkan negara ini. Itu cuma rumor saja dari orang luar. Tidak masalah kalau orang luar percaya. Tapi kau pamannya sendiri percaya. Niki itu, dia masih muda. Kalau dia belum mau menikah, itu normal. Pergi ke luar negeri itu keputusannya. Tidak ada hubungannya dengan Carlos. Bu, kita ini keluarga. Kau tidak perlu membelanya. Tidak usah dipikirkan. Hari ini, Carlos akan ajak menantuku Niki untuk datang ke sini. Saat dia datang, kau jangan berani untuk mengacau dan membuat Niki marah. Aku benar-benar sangat puas dengan Niki. Dia cuma wanita liar. Nona dari keluarga Guntur. Jadi orang yang tidak berpendidikan. Bu, saat ini perusahaan sedang tangani proyek penelitian medis yang canggih. Percayakan bisnis keluarga kepada orang seperti dia. Tidak masuk akal, Bu. Siapa yang kau bilang tidak masuk akal? Niki, kemarilah. Duduk sini di sebelah nenek. Nenek, Niki, kau terlihat sangat cantik dengan baju ini. Cucuku benar-benar beruntung. Dalam beberapa hari, suruh Carlos ajak kau pergi belanja untuk beli beberapa pakaian. Nenek, apa Niki ini cucu kandung? Lihat, dia bahkan cemburu. siapa ini? Ini paman keduaku. Orang kedua yang pimpin perusahaan. Jadi Paman Jaka, aku dengar proyekmu mengalami hambatan. Carlos, kau lebih baik khawatir soal dirimu sendiri. Aku dengar ahli yang kau cari baru-baru ini berpaling ke kompetitor grup Guntur, grup Halikon. Apa Halison punya ahli selain aku? Apa proyekmu itu bisa berlanjut? Kalau tidak, pamanmu ini bisa membantu. Aku tidak mau merepotkanmu, Paman. Lebih baik fokus saja bereskan masalahmu sendiri. Apa begini caramu bicara pada orang tua? Sepupu, apa kau bisa bantu aku dengan kompetisi matematika? Tugas ini susah sekali. Guru dan juga papa tidak bisa selesaikan. Sean, kau hebat. Masih kecil, tapi selesaikan tugas sulit. Sini, biar aku coba. Ini tugas kompetisi dari Profesor Yu, pemenang lomba matematika Ali. 3 tahun berturut-turut dan dikenal yang terbaik di dunia. Itulah tugasnya. Siapa yang bisa pecahkan tugas itu, punya IQ lebih dari 200. Carlos, normal kalau kau tidak bisa. Profesor Ryu, bukankah dia yang selalu menangis dan memohon padaku untuk jadi penerusnya? Biar aku lihat. Niki, jangan coba-coba. Seseorang yang bahkan tidak pernah sekolah harusnya berhenti bertingkah. Paman, itu sudah kelewatan. Pilih jawaban C. Wah, jawabannya benar, Cek. Kakak, kau benar-benar keren. Kau tahu jawabannya dengan sangat cepat. Sean, berhenti mengacau. Dia bahkan tidak lulus sekolah. Bagaimana mungkin mengajarimu? Itu cuma soal pilihan ganda. Pasti asal tebak. C-A-B-B-A. Jawaban soal ini adalah akar 2/3 sin 30 derajat. Aku selesai kerjakan. Kau ingat jawabannya? Apa aku kelihatan mengingatnya? Niki,
Kau tidak cuma baik, tapi kau juga pintar. Carlos, Nikki benar-benar pasangan yang sempurna. Kakak, tolong ajari aku ya. Aku mohon. Baiklah. Ayo. Paman, jangan asal percaya rumor. Seperti cerita Nikki yang tidak lulus sekolah. Kalau kau asal menilai orang seperti ini, jadi berhenti saja bermimpi mengambil alih perusahaan. Kau akan malam ini selesai. Apa dia benar-benar jenius? Sia-sia kalau dia cuma jadi tukang bersih. Keluarlah dari pekerjaanmu di grup Halicon besok. Hah? Kenapa? Apa dia tahu identitas asliku? Kau itu nona dari keluarga Guntur. Bekerja jadi pembersih di perusahaan lain. Itu tidak pantas. Ternyata itu alasannya. Dia ini memang bodoh sekali. Aku itu butuh pekerjaan. Kau mau bantu? Dengan koneksi keluarga Guntur, membantumu bukan masalah besar. Apa kau bisa bantu aku terus? Gimana kalau kita tiba-tiba bercerai? Kenapa bercerai? Maksudku, kau tidak perlu support orang lain. Kau bisa ke grup Guntur menjadi asisten. Aku janji padamu, selama kau kerja dengan baik, kau bisa tetap kerja, bahkan setelah resmi kita bercerai. Biar aku pikirkan. Sejujurnya, kau punya kemampuan. Kalau kau ikut perusahaan besar dan dapat pelatihan bagus, masa depanmu juga pasti bagus. Dengan begitu, kau tidak perlu bergantung lagi untuk bisa hidup enak. Jadi ini yang dia pikirkan. Aku tidak bilang kau pintar. Itu karena nenek ingin kita habiskan waktu lebih banyak. Itu sebabnya aku mau kau di grup Guntur. Kau punya hak menolak. Bergabung ke perusahaan adalah keinginan nenek. Iya, dia begitu menyukaimu. Kenapa tidak ambil kesempatan ini? Jangan kecewakan dia. Selain itu, kita sudah janji menikah. Ini pasti dipikirkan olehnya kan? Kau benar. Nenek sangat baik padaku. Aku mau dia senang. Jadi kau setuju? Karena kita sudah tanda tangani perjanjian, jadi aku ikut. Aku harapkan kau, Pak Carlos. Kalau begitu deal. Baiklah, tapi ini murni hubungan profesional. Yang lainnya bersifat rahasia. Sampai ketemu di kantor besok. Sampai ketemu. Hei, apa kau dengar? Karyawan baru datang hari ini. Dia asisten baru Pak Carlos. Pak Carlos benar-benar sangat ingin dan berwibawa. Selama ini cuma Hengki saja yang jadi asistennya. Latar belakangnya bagaimana? Tidak tahu, cuma sepertinya dia wanita. Sepertinya sangat layak. Seberapa layak asisten wanita itu? Mungkin dia cuma mengincar Pak Carlos sebagai si penggoda. Cuma wanita yang mau panjat sosial. Halo, aku karyawan baru. Apa kau bisa beritahu di mana ruangan manajer? Nikki, kenapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat di mana kau bisa seenaknya masuk. Aku pastinya di sini untuk bekerja. Kerja? Kau kerja? Oh, kau dipecat dari